Jadi pada hari ini kita semua berkumpul di ruangan kantor kita ini. Kita hari ini ngomong seputar tentang komunitas belajar kita. Sehingga komunitas belajar kita ini kita beri dengan nama Angin Wutun. Mengapa kita beri dengan nama Angin Wutun? Karena menurut penuturan para tetua yang ada di Nurabelen, bahwa dulu seorang misionaris, seorang pastor paroki berkebangsaan Belanda, Pater Cornelius Smit SUD. Waktu itu dia merasa aman sekali untuk mengunjungi umat-umat di paroki Lewotobi itu. Dia membangun pusat parokinya ada di Nurabelen, dan dia membangun sebuah rumah pastoran di pinggir pantai yang ada di Nurabelen, dan dia merasakan bahwa di situ menjadi pusaran seluruh angin yang dari Solo, dari Larantuka, dari arah Lewotobi, semuanya berujung di situ. Sehingga dia menamakan rumah pastoran itu dengan nama Angin Wutun. Sehingga supaya jejak sang misionaris kita, Pater Cornelius Smit SWD itu tidak hilang, maka kita menggabungkan, kita punya kelompok komunitas belajar ini seperti gerakan yang dibawa oleh misi seorang pastor, bahwa walaupun dengan situasi sulit, tapi dia bisa membawa paroki Santo Yosef Lewotobi itu sampai terkenal hari ini. Sehingga kita juga bisa bawa komunitas belajar kita dari hari ke hari harus tetap berubah. Baik, hari ini saya akan membawakan materi tentang presentasi observasi kepala sekolah bersama pengawas pendamping tentang aktivitas kegiatan komunitas belajar Angin Wutun SDK Nurabelen, penilaian kinerja periode yang kedua di Juli sampai dengan Desember tahun 2024. Kita melihat poin yang pertama, upaya mempresentasikan arahan untuk memotivasi guru aktif terlibat dalam kegiatan komunitas belajar untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Target perilaku yang ingin kita capai. Yang pertama, kepala sekolah menyampaikan informasi dengan tepat, mudah dan dipahami, dan relevan dengan peningkatan pembelajaran. Perilaku apa yang dianjurkan? Yang pertama, memilih kata-kata yang jelas dan mudah dipahami untuk mengkomunikasikan informasi tentang komunitas belajar. Yang kedua, menyusun informasi dengan urutan yang logis dan mudah untuk diikuti. Yang ketiga, menjelaskan tujuan dan manfaat komunitas belajar dari sudut pandang dan kepentingan guru, serta dampaknya pada peningkatan kualitas pembelajaran. Yang kedua, kepala sekolah menggunakan data yang relevan untuk mendukung efektivitas komunitas belajar. Perilaku apa yang dianjurkan? Melakukan analisis data yang objektif dan akurat untuk menjelaskan pentingnya komunitas belajar. Yang kedua, menyajikan data dan temuan dalam format yang jelas dan mudah dimengerti, seperti grafik, tabel, dan infografis. Yang ketiga, menunjukkan cerita praktik baik sebagai bukti efektivitas komunitas belajar dalam peningkatan kualitas pembelajaran. Yang ketiga, kepala sekolah melibatkan audiens sepanjang presentasi yang meliputi perhatian, interaksi, dan respon aktif. Audiens itu kita semua ini yang ada di sini. Perilaku yang dianjurkan, mengajukan pertanyaan yang merangsang pemikiran dan diskusi untuk mendorong partisipasi aktif dari audiens. Yang kedua, menyediakan kesempatan bagi audiens untuk memberikan komentar atau pertanyaan, mendorong dialog dua arah, jadi antara kepala sekolah dengan Bapak Ibu guru. Yang ketiga, menyesuaikan gaya presentasi berdasarkan umpan balik nonverbal dari audiens, seperti ekspresi wajah dan bahasa tubuh untuk menjaga keterlibatan mereka. Jadi dalam sementara kita presentasi, kita punya arah perhatian sama, jangan sampai ada yang duduk ke tempat-tempat yang lain. Pengantar. Pertama, puji dan syukur patut kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa
karena komunitas belajar Angin Wutun SDK Norabelen dapat dibentuk dan disosialisasikan. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya kita untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui kolaborasi yang erat antar guru. Kombel Angin Wutun hadir sebagai wadah untuk mendorong semangat belajar, inovasi guru, dan yang kreatif untuk sebuah kependidikan yang lebih baik. Terus, melalui program ini, kita semua berupaya mewujudkan misi dan visi dan misi SD Katolik Norabelen, yaitu menjadi sekolah yang unggul dalam pendidikan berbasis karakter, teknologi, dan lingkungan. Kami juga berharap Kombel Angin Wutun SD Katolik Norabelen dapat memperkuat jaringan yang sinergi antar sekolah dengan berbagai pihak, sehingga tercipta sinergi yang positif yang mendukung pencapaian tujuan pembelajaran di SDK Norabelen. Untuk itu kami mengucapkan banyak terima kasih untuk semua kita yang hari ini boleh hadir untuk bagaimana kita bersama-sama berbicara tentang Kombel Angin Wutun SDK Norabelen. Oke. Kita lihat latar belakang. Komunitas belajar dalam sekolah adalah sekelompok pendidik dan tenaga kependidikan dalam satu sekolah yang belajar bersama-sama dan berkolaborasi secara rutin dengan tujuan yang jelas dan terukur untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga berdampak pada hasil belajar peserta didik. Pembelajaran yang efektif membutuhkan kehadiran sosok guru yang kompeten, yaitu guru yang memiliki kapabilitas untuk merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran dengan baik. Pembelajaran yang efektif adalah pembelajaran yang dilaksanakan dengan strategi yang efektif, pengelolaan kelas yang efektif, serta didesain dengan kurikulum yang efektif pula. Pembelajaran efektif terwujud melalui perilaku guru yang bisa memberikan penjelasan secara benar, yang bervariasi dalam mengajar, dan bisa memberikan tugas dan juga terlibat aktif bersama siswa dalam pembelajaran. Lanjut. Dan komunitas belajar Angin Wutun, yaitu yang pertama, mengedukasi anggota komunitas dengan mengumpulkan dari berbagai informasi terkait pertanyaan dan masalah terkait praktik kita dalam pembelajaran. Yang kedua, mendukung dan merancang interaksi dan kolaborasi antara semua anggota komunitas. Yang ketiga, membina anggota kelompok dengan mengajak anggota kelompok untuk mulai belajar dan terus belajar, atau yang disebut dengan belajar berkelanjutan. Yang keempat, mendorong anggota dengan mempromosikan pekerjaan dari anggota melalui saling berbagi, saling berdiskusi dalam anggota kelompok komunitas belajar. Yang kelima, mengintegrasikan pembelajaran yang didapat melalui komunitas belajar dalam pekerjaan sehingga berdampak pada hasil murid yang lebih baik. Manfaat. Adapun manfaat dari program komunitas belajar Angin Wutun di SD Katolik Norabelen. Yang pertama, adanya pertukaran pengalaman atau praktik baik di antara para guru. Guru-guru dapat berbagi pengalaman di dalam komunitas belajar pada saat ada jam kombel. Yang kedua, peningkatan profesionalisme. Komunitas belajar guru dapat membantu meningkatkan profesi dalam bidang pendidikan, di mana guru-guru dapat mempelajari tren-tren terkini untuk sebuah pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Jadi kita tidak lagi pakai pola lama, kita mulai berubah dengan saling berbagi. Yang ketiga, pengembangan keterampilan. Melalui komunitas belajar, para guru dapat mengembangkan keterampilan mereka dalam berbagai aspek, seperti penggunaan teknologi,
penggunaan media, penggunaan proyek dalam pembelajaran, dan juga ada praktik baik yang sudah dibuktikan teman-teman dalam pembelajaran. Dan di situ kita saling berbagi. Yang keempat, motivasi dan dukungan. Komunitas belajar itu guru menciptakan lingkungan yang mendukung, di mana para guru dapat saling memotivasi, memberi dukungan satu sama lain untuk dapat mengatasi tantangan dan kesulitan yang Bapak Ibu guru hadapi. Jadi ketika ada keunggulan yang kita alami di teman-teman guru kita bisa minta berbagi praktik. Misalnya ketika kita supervisi pembelajaran, itu sudah sama-sama lihat, oh ada teman ini begitu bagus, maka di situ praktik baiknya bisa kita bawa ke dalam kelas kita. Kolaborasi. Komunitas belajar guru mempromosikan kolaborasi antara sesama guru. Mereka dapat bekerja sama dalam mengembangkan kurikulum, merancang kegiatan pembelajaran, dan mengatasi setiap masalah yang dihadapi oleh Bapak Ibu guru. Jadi ketika Bapak Ibu guru menghadapi masalah, jangan selesaikan sendiri, tapi lewat Kombel kita bisa saling berbagi. Yang berikut, peran komunitas belajar Angin Wutun. Yang pertama, memfasilitas belajar bersama tentang kurikulum merdeka. Di sini ada kesulitan yang dihadapi oleh Bapak Ibu di kelas. Di sini kita saling memfasilitas. Oh ada kurang ini, ada lebih ini, kita saling melengkapi. Memfasilitas diskusi dan memecahkan masalah dengan cara berbagi praktik baik yang pernah Bapak Ibu guru alami. Jadi ketika temukan ada hal baik yang dibuat oleh teman, kita jangan duduk diam, kita berbagi praktik baik. Memfasilitas kolaborasi pengembangan strategi, metode, dan model pembelajaran pada perangkat ajar berbasis kurikulum merdeka untuk meningkatkan hasil belajar siswa yang lebih baik. Yang keempat, memfasilitas refleksi pembelajaran rekan sejawat. Jadi setelah kita melakukan pembelajaran, bisa ada refleksi. Misalnya seperti dalam kita melaksanakan praktik mengajar, di situ setelah selesai kita buat evaluasi. Oh ini masih ada kurang, ada lebih ini. Dan di situ kita kembali berefleksi. Oh ternyata ini titik kelemahan yang saya alami, maka apa yang dimasukkan oleh guru saya buat dan perubahan ke depan lebih baik. Landasan hukum, landasan yuridis dalam pembentukan komunitas belajar Angin Wutun SD Katolik Nurabelen dikembangkan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang pertama, landasan yuridis itu hukum dasar, tidak bisa tolak. Itu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2001 tentang Standar Nasional Pendidikan. Permendikbud Ristek Nomor 5 Tahun 2022 tentang Standar Kompetisi Lulusan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah. Permendikbud Ristek Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah. Yang kelima, Permendikbud Ristek Nomor 16 Tahun 2002 tentang Standar Proses pada Pendidik Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah. Yang keenam, Permendikbud Ristek Nomor 21 Tahun 2002 tentang Standar Penilaian Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah. Terus, ini visi misi Kombel, visi misi Kombel kita ini. Kita lihat, visi Kombel Angin Wutun SD Katolik Nurabelen, komunitas belajar yang kreatif, yang inovatif, berkarakter menuju sekolah unggul. Ini saya ambil sebagian dari visi misi sekolah kita, supaya kita tidak jalan terlalu banyak. Ini visi kita, komunitas belajar yang kreatif, inovatif, berkarakter menuju sekolah unggul. Misi Kombel Angin Wutun. Yang pertama, meningkatkan mutu guru menuju guru kreatif. Apa yang kita buat?
Melaksanakan program pelatihan dan pengembangan diri secara berkelanjutan bagi guru dan tenaga kependidikan untuk menjadi guru kreatif. Jadi program pelatihan ini bukan hanya dalam kombel kita, bisa juga antar kombel, di gugus, dan juga bisa Bapak Ibu guru belajar di dalam PMM. Tidak bisa tergantung hanya pada perintah kepala sekolah. Jadi itu. Yang kedua, menciptakan kegiatan inovatif menuju pribadi yang profesional. Kita macam saya, Pak Markus, Lumia sudah disebut guru profesional. Tapi apakah kami kreatif atau inovatif? Tidak. Nah, ini di sini. Apa yang kita buat? Mengembangkan dan menerapkan metode, strategi, serta teknologi pembelajaran yang inovatif dan relevan dengan perkembangan zaman. Jadi kita tidak lagi pakai pola lama untuk menjadi pribadi yang profesional. Gitu. Yang ketiga, menanamkan perilaku mengedepankan pendidikan nilai bagi guru, tenaga kependidikan, serta siswa demi tercapainya karakter yang berkualitas. Pendidikan nilai ini kita tidak hanya khusus untuk siswa, tapi kita guru, tenaga kependidikan, untuk apa? Tercapainya karakter yang berkualitas. Apa yang kita buat? Membiasakan diri untuk tetap berperilaku sopan santun dalam berpakaian, dalam berbicara, dalam bergaul, serta mampu menunjukkan sikap disiplin, serta penuh rasa tanggung jawab dalam setiap tugas. Dalam setiap tugas itu kita harus ini. Yang keempat sebenarnya, meningkatkan kolaborasi dan komunikasi menuju sekolah unggul. Kita tidak berdiam diri di komunitas kita. Kita bangun kolaborasi dan komunikasi dengan sekolah-sekolah lain. Atau kita bangun kerjasama lewat PMM. Itu. Apa? Membangun jaringan kerja yang solid antar guru, tenaga kependidikan, siswa, orang tua, dan para pemerhati pendidikan menuju sebuah sekolah unggul. Jadi kita tidak sekadar belajar di kombel kita saja. Kita bangun bersama dengan yang lain. Lanjut. Komunitas belajar Angin Wutun. Ini program komunitas belajar Angin Wutun SD Kanubelen. Ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan pengajaran melalui kolaborasi dan pembelajaran bersama antara pendidik. Adapun program komunitas belajar Angin Wutun SD Katolik Nurabelen. Ini kita lihat di KOSP. Jadi kita pun KOSP punya tahun 2022 juga sudah ditandatangani, 2023 juga sudah ditandatangani, 2024 ini sedang dalam proses untuk kita dibawa ke Bapak Kadis untuk tanda tangani. Dari situ semua sudah termuat tentang apa program P5 kita, apa program eskul kita, bagaimana dengan penggunaan RPP kita. Itu. Yang kedua, workshop penyusunan perangkat ajar. Dalam komunitas belajar, anggota akan melaksanakan workshop penyusunan perangkat ajar. Mereka akan memastikan bahwa LPP dan modul ajar tersebut sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan memenuhi standar kualitas pembelajaran. Poin ini bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas materi pembelajaran. Kita punya workshop, LPP apa semua kita sudah buat. Tapi karena kita belum ini, maka dalam komunitas belajar ini kita saling berbagi lagi. Yang ketiga, asesmen. Ini mencakup evaluasi tentang bagaimana peserta didik diukur dalam mencapai tujuan pembelajaran. Anggota komunitas belajar akan mendiskusikan metode asesmen yang digunakan dan bagaimana pengukuran pencapaian tujuan yang dilakukan. Jadi penilaian akhir itu kita harus buat. Ada yang dengan angka, ada yang tentang sikap-sikap yang perlu kita tunjukkan. Oh, dia ini sudah sangat baik, ini belum, ini masih kurang, seperti itu. Yang kelima, membuat modul proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Komunitas belajar akan mengulas alur atau langkah-langkah yang diperlukan untuk penguatan profil pelajar Pancasila. Ini termasuk pemahaman tentang apa yang ingin dicapai oleh peserta didik dan bagaimana langkah-langkah kegiatan P5
dapat membantu meningkatkan profil pelajar Pancasila. Kita punya modul kelima sudah ada. Apakah dalam proses pembuatan modul kelima kita seperti menanam sayur, membuat sapu, kita pakai tidak alur-alur itu? Mulai dari persiapan ini kita jelaskan ke tidak sampai pada titik menghasilkan itu. Ini modul kelima. Yang keenam, praktik baik. Anggota komunitas akan berbagi pengalaman positif dalam mengajar dan mengelola kelas. Ini dapat mencakup strategi pembelajaran yang efektif, cara mengatasi tantangan kelas, dan ide-ide kreatif dalam proses pembelajaran. Jadi ketika kita supervisi pembelajaran,